belajar 1. Dasar-dasar pasar modal syariah. Keberadaan pasar modal syariah merupakan fenomena yang menarik dalam industri pasar modal di tanah air, seperti pendirian bank syariah. Pasar modal syariah didirikan berdasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Kegiatan utama dari pasar modal yang ada umumnya hanya kegiatan dalam bentuk share selling. Membeli saham di pagi hari untuk kemudian menjualnya di sore hari bila memungkinkan mendapatkan gain kapital. A. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat pertemuannya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan untuk menjual efek-efek di pasar modal yang disebut emiten, sedangkan pembeli disebut investor. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang berdasarkan syariah pula, atau pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan instrumen yang memperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. B. Sejarah pasar modal. Sejarah perkembangan industri keuangan syariah yang meliputi perbankan, asuransi, dan pasar modal pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang sangat panjang. Lahirnya agama Islam sekitar 15 abad yang lalu meletakkan dasar penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan. Karena di dalam Islam dikenal kaidah muamalah yang merupakan kaidah hukum atas hubungan antara manusia yang dalamnya termasuk hubungan perdagangan dalam arti yang luas. Namun demikian, perkembangan penerapan prinsip syariah mengalami masa sulit selama kurun waktu yang relatif lama pada masa imperium negara-negara Eropa. Pada masa tersebut, negara-negara Timur Tengah serta negara-negara Islam lain hampir semua menjadi wilayah jajahan negara Eropa. Sekitar tahun 1960-an, banyak cendekiawan Muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan perkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan. Lembaga keuangan, baik yang merupakan bank ataupun non-bank, mempunyai peran yang cukup penting di era globalisasi seperti sekarang. Pada dasarnya, lembaga keuangan berfungsi mentransfer dana-dana dari penabung kepada peminjam. Pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak munculnya instrumen pasar modal dengan menggunakan prinsip syariah, yakni reksadana syariah. Peresmian pasar modal direncanakan pada awal November 2002. Namun, ternyata Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dan Dewan Syariah Nasional atau DSN merasa belum siap. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kendala yang belum tuntas dibicarakan. Akhirnya, pada tanggal 14 Maret 2003, pasar modal syariah diresmikan oleh Mangkeu Budiono didampingi Ketua BAPEPAM Herwidayatmo, wakil dari MUI, wakil dari DSN, pada Direksi SRO, Direksi Perusahaan Efek, Pengurus Organisasi Pelaku, dan Asosiasi Profesi di Pasar Modal Indonesia. C. Dasar hukum pasar modal syariah. Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali yang jelas ada larangannya dalam Al-Quran dan hadis. Dalam peraturan BAPEPAM dan LK nomor 9/A/13 tentang penerbitan efek syariah disebut bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaan yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. D. Fungsi, manfaat, prinsip-prinsip pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah menurut Ahmad Doli Sumitra 2009-114, keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi
memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. 3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan produksinya. 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. 1. Ada beberapa manfaat pasar modal, yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 2. Memberikan wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. 3. Menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi suatu negara. 4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. 5. Penyebaran kepemilikan keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim usaha sehat. 6. Menciptakan lapangan kerja profesi yang menarik. 7. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. 8. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan likuiditas dan diversifikasi investasi. 8. Membina iklim bagi keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial. Prinsip-prinsip pasar modal syariah. Pertama, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada saat atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut. 3. Akad yang terjadi di antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. 4. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian. 5. Adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Karakteristik pasar modal syariah. Pasar modal yang ideal adalah yang memenuhi unsur etik dan fair, transparan. Di samping adanya unsur efisien, gambaran mengenai pasar modal yang efisien, etik dan fair menurut Sherin dan Statman pada tahun 1993 yang dikutip oleh Abaidullah mengandung 7 karakteristik, yaitu 1. Bebas dari pemaksaan, 2. Bebas dari salah interpretasi, 3. Hak untuk mendapatkan informasi yang sama, 4. Hak untuk memproses informasi yang sama, dan 5. Bebas dari gejolak hati, dan 6. Hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien, 7. Hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama. Kegiatan belajar 2. Instrumen-instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah surat-surat berharga efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat harga konvensional, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, rek, warrants, opsi, atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan Bapepam LK sebagai efek. Menurut Obaidullah, ada berbagai macam instrumen pasar modal yang diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam. Yang pertama, dana mudharabah, yang
kedua, saham biasa perusahaan atau bisa disebut dengan common stock. Yang ketiga, obligasi mukarabah bond. Yang keempat, obligasi bagi hasil, bisa disebut juga profit sharing bond. Yang kelima, saham preferred atau bisa disebut dengan preferred stock. Efek yang diperjualbelikan di pasar modal syariah dan diterbitkan di pasar modal Indonesia. Pertama, saham syariah, sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu usaha perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Obligasi syariah atau sukuk dengan fatwa DSN nomor 32 DSN MU X 202 2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara modal sebagai pemilik modal harta, syahid al-mal, rob al-mal dengan manajer investasi. Efek barengan aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif ABA syariah yang portofolio terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli, pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan. A. Struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan yang menunjuk BPPAM sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan pasar modal. Akan tetapi, sejak tanggal 31 Desember 2012, industri pasar modal dialihkan di bawah pengaturan dan pengawasan OJK. Sementara itu, Bursa Efek bertindak sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek di antara mereka. Adapun pengertian dari tiap-tiap posisi yang ada pada bagan tersebut adalah: pertama, OJK. Kedua, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Ketiga, yaitu lembaga clearing dan penjamin, adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin transaksi bursa. Keempat, yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian, adalah lembaga dalam lingkungan pasar modal Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai LPP sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM. Kelima, yaitu penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek, adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BPPAM untuk menyelenggarakan perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek. Keenam, yaitu emiten. Emiten melakukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pada pasar modal, apakah kepemilikan atau utang. Jika bersifat kepemilikan, maka diterbitkanlah saham, dan jika yang dipilih adalah instrumen utang, maka yang dipilih adalah obligasi. Selanjutnya, yaitu perusahaan efek, adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha, yakni sebagai pertama, penjamin emisi efek, kedua, perantara perdagangan efek atau yang biasa disebut broker, ketiga, yaitu manajer investasi. 8. Investor. Pemodal yang akan membeli atau yang menanamkan modalnya di perusahaan akan melakukan emisi disebut dengan investor. 9. Yaitu reksadana, merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu untuk keahlian untuk menghitung risiko atau investasi mereka. 10. Sebagai penunjang, dan yang terakhir adalah profesi penunjang.